Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, N. Mahmud N. di channel informasi seputar guru dan tenaga kependidikan, yaitu channel yang memberikan informasi terbaru yang berhubungan dengan tugas keseharian guru, tenaga kependidikan, dan insan pendidikan lainnya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang konsep kesebangunan. Kesebangunan adalah istilah yang digunakan bila dua objek tersebut memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Jika dua bangun memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan sebangun. Jika menggunakan contoh segitiga, maka segitiga yang sebangun memiliki sudut dengan besaran yang sama, dan ketiga sisinya yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak kita temukan. Misalnya pembuatan maket atau miniatur, peta, atau menentukan tinggi suatu benda. Di kesempatan kali ini, kita bahas khusus 3 cara menentukan tinggi suatu pohon atau benda dalam kehidupan sehari-hari. Tontonlah video ini sampai selesai, agar kita dapat dengan mudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara pertama, memanfaatkan bayangan benda. Dari gambar, diketahui bayangan pohon kelapa 750 cm. Bayangan orang 158 cm, dan tinggi orang 168 cm. Sedangkan tinggi pohon, kita misalkan X cm. Dari masing-masing bayangan benda tersebut, dapat dibuat dua buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga besar yang berwarna kuning, dan segitiga kecil yang berwarna hijau. Langkah selanjutnya, kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Yaitu pertama, tinggi pohon, atau tinggi segitiga besar, bersesuaian dengan tinggi orang, atau tinggi segitiga kecil. Kedua, bayangan pohon, atau alas segitiga besar, bersesuaian dengan bayangan orang, atau alas segitiga kecil. Perbandingannya, X banding 168, sama dengan 750 banding 158. Dengan sistem perkalian sisi dalam dan sisi luar, didapat 158X sama dengan 126.000. X sama dengan 126.000 dibagi 158 sama dengan 797,5 cm atau dengan pembulatan 7,98 meter. Jadi didapat tinggi pohon sama dengan 7,98 meter. Cara kedua, memanfaatkan tongkat dan pandangan mata. Pertama-tama, letakkan tongkat tegak lurus dengan tanah di hadapan orang. Usahakan tongkat lebih tinggi dari tinggi orang. Misalkan tinggi tongkat sama dengan 273 cm dan tinggi mata orang 161 cm. Selanjutnya, aturlah tongkat sedemikian sehingga pandang ujung tongkat dan ujung tinggi pohon membentuk garis lurus dengan pandangan mata orang. Kemudian, ukurlah jarak mata orang dengan tongkat, misalnya hasil ukuran 175 cm, dan jarak tongkat dengan pohon, misalnya hasil ukuran 812 cm. Kemudian, buatlah garis bantu setinggi mata orang, yang sejajar dengan tanah. Sehingga, terbentuklah dua buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga besar yang berwarna kuning, dan segitiga kecil yang berwarna hijau, seperti tampak pada gambar. Panjang alas segitiga besar, sama dengan 812 cm, ditambah 175 cm, sama dengan 987 cm, dan tingginya, misalkan X cm. Sedangkan panjang alas segitiga kecil, sama dengan 175 cm, dan tingginya, selisih tinggi tongkat dengan tinggi mata orang, yaitu 113 cm. Selanjutnya, dengan cara yang sama dengan cara pertama tadi, kita mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Tinggi segitiga besar, bersesuaian dengan tinggi segitiga kecil. Dan, panjang alas segitiga besar, bersesuaian dengan panjang alas segitiga kecil. Sehingga perbandingannya didapat, X banding 113, sama dengan 987 banding 175.
Dengan sistem perkalian sisi dalam dan perkalian sisi luar, didapat 175X sama dengan 111.531. Sehingga, X sama dengan 637,32 cm. Jadi, tinggi pohon sama dengan nilai X ditambah dengan tinggi mata orang, yaitu 637,32 cm ditambah 161 cm. Sama dengan 798,32 cm. Dengan pembulatan, tinggi pohon menjadi 798 cm atau 7,98 meter. Cara ketiga, memanfaatkan cermin datar. Pertama-tama, tempatkanlah cermin datar sedemikian sehingga tampak pada cermin, ujung atau puncak dari pohon kelapa. Setelah dipastikan puncak pohon kelapa telah nampak pada cermin, selanjutnya, ukurlah jarak orang ke pusat cermin, misalnya hasil ukuran 158,9 cm. Dan jarak pusat cermin ke pohon kelapa, misalnya hasil ukuran 827,3 cm. Tinggi mata dari tanah, hasil ukurannya 153,3 cm, dan tinggi pohon kelapa, misalnya X. Dari pusat cermin ke pohon, dan pusat cermin ke orang, terbentuk dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga yang besar berwarna kuning, dan segitiga kecil yang berwarna hijau. Langkah selanjutnya, tentukanlah sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Pertama, tinggi segitiga besar, bersesuaian dengan tinggi segitiga kecil. Kedua, panjang alas segitiga besar, bersesuaian dengan panjang alas segitiga kecil. Sehingga didapat perbandingan sisi-sisinya, X banding 153,3 sama dengan 827,3 banding 158,9. Dengan sistem perkalian sisi dalam dan perkalian sisi luar, sehingga didapat 158,9X sama dengan 126.825,1. X sama dengan 126.825,1 dibagi 158,9 sama dengan 798,14 cm. Dengan pembulatan, nilai X sama dengan 798 cm atau 7,98 meter. Sehingga, tinggi pohon adalah 7,98 meter. Demikianlah 3 cara untuk menentukan tinggi suatu pohon atau tinggi suatu benda dengan menggunakan konsep kesebangunan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat informasi terbaru dari saya, yaitu informasi seputar guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.